Halo, selamat sore teman-teman. Sekarang jam 5 sore lewat 11 menit dari Rabu 27 Agustus 2025. Saya baru ketemu, saya baru buka catatan saya yang dari seminar NLP ya. Neuro Linguistic program yang saya hadiri pada hari Senin minggu lalu ya di Pluit Village Mall. Walaupun itu acara Allianz sebenarnya ya. Ya. Jadi teman-teman, itu yang kemarin kita bahas itu sebenarnya istilahnya di NLP itu namanya metacognition. Metacognition atau yang sering saya bilang itu ya, kita banyak tafakur, banyak tadabur, banyak tafakum, banyak muhasabah gitu. Itu namanya metacognition. Kalau bahasa psikologinya cognitive dissonance. Ya. Tapi kita arahnya nggak sedikit ke situ, sedikit aja ya, nggak banyak ya. Karena masih kaitannya dengan pecahan dari financial quotient, teman-teman. Expandernya bagus banget. Dia ke kiri juga. Udah ada yang barunya, expander ini yang facelift. Dan jujur saya suka yang facelift paling barunya, karena seenggaknya ada beberapa perbaikan yang ya bisa menandingi rival terberatnya, yaitu Toyota Avanza dan Toyota Veloz ya. Itu sedikit advertorial dikit. Nah teman-teman, metacognition itu artinya adalah self introspection, introspeksi diri, melihat menilai diri sendiri gitu loh. Singkatnya tuh mengkritisi diri sendiri gitu loh. Jadi kita nggak mudah terbawa dalam arus blame game. Tau blame game nggak? Nyalah, permainan saling menyalahkan ya. Nyalahin orang, nyalahin keadaan, bahkan nyalahin Allah, Tuhan, itu nggak boleh teman-teman. Ingat, saya selalu bilang, semua dari kita punya jatah buat succeed, tapi semua dari kita juga punya jatah broke. Artinya kalau memang jatahnya jatah broke, mau bagaimana? Memang saat ini sedang dikasih oleh Allah jatah broke, ya udah. Tapi bukan berarti kita termenung dalam brokenness-nya itu, jangan. Begitu tahu kita broke, kita tahu bagaimana cara kita bangkit lagi, kita rise lagi, ya, gitu. Kita tahu how to get a rise from the broke. Itu teman-teman, itu udah cara yang benar. Jadi gitu teman-teman. Jadi gitu ya. Jadi lama-lama kita tuh jadi tahu ya. Tahu penyebab kita kayak gini tuh apa. Jadi kita nggak menyalahkan orang, nggak point fingers to someone gitu. Ya, memang ngomongin orang gampang, tapi kalau ngomongin diri sendiri, nah itu. Karena seringkali kita pointing out our finger to someone ketika kita mengalami broke. Semua orang termasuk saya pasti ngelakuin itu. Masalahnya saya juga ngelakuin, apalagi semua orang. Cakep bener nih Pajero. Diesel lagi 3200 cc 4 silinder. Ini mesin diesel 4 silinder dengan cc paling besar tuh ini, punya Mitsubishi.
Ini bertahan sampai Pajero generasi terakhir. Kita lanjut ya, habis kereta. Kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi kadangkala kita tuh sesekali perlu gitu loh lihat ke diri sendiri. Ada yang salah dalam diri kita itu. Kenapa kita kok bisa broke? Ya. Karena cuma kita yang tahu bagaimana caranya kita arise from the broke. Kita bangkit dari keterpurukan. Gitu loh. Artinya jangan pointing finger to someone. Makanya saya bilang, contoh kayak kasus kemarin saya bilang ke mama saya, kalau ada sesuatu apa mah, I have nothing to do. Jangan main tuduh-tuduh. I have nothing to do. I'm not involved. Ya. Yeah? It's your money, ya. Yeah? You lose your money because you allow it to happen. Jadi bukan semata-mata kejadian itu memang sudah diizinkan oleh Allah untuk terjadi. Memang gini ya, saya kasih sedikit pandangan alternatif ya. Ya, kalau boleh. Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Makmur. Ya. Kalau nih pandangan alternatif saya tuh gini, ya. Memang segala sesuatu memang terjadi atas izin Allah, atas kehendak Allah, ya kan? Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Pasti. Itu iman kita sebagai orang Islam dan sebagai pemegang Al-Qur'an, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Memang itu iman kita, memang itu akidah kita. Nah, tapi boleh nggak saya katakan, selain karena memang sudah diizinkan oleh Allah untuk terjadi, kita juga mengizinkan sesuatu itu terjadi. Itu dia. Nggak, serius loh, saya baru menyadari ini tadi. Ya. Saya baru menyadari ini tuh tadi. Ya. Jadi bukan hanya sekedar sesuatu itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi, tapi ada peran kita juga yang mengizinkan sesuatu itu terjadi. Contoh nggak usah jauh-jauh deh. Saya aja pernah ketipu. Saya aja pernah kena fraud. Ya, walaupun nggak separah orang tua saya lah yang kena fraud atau kena scam gitu, kena phishing lebih tepatnya, kena phishing lah lebih tepatnya. Phishing tuh PHISING ya, kayak gitu. Rekeningnya tuh dijebol, ya, rekeningnya tuh dijebol, pokoknya awal saldo sisa. Pokoknya saldo awal isi sekian gitu ya. Saya nggak mau sebut, walaupun tadi saya udah lihat dokumennya. Karena memang saya yang bilang kan, udah bawa ke ranah hukum aja. Saya ngomong ke ini kan, udah bawa ke ranah hukum aja gitu. Tapi kan yang terjadi adalah kayak, jangankan bapak, kita polisi aja juga kena kayak gitu. Ya karena apa? Ayah sambung saya, ayah tiri saya allow that thing to happen. Mengizinkan uangnya hilang, mengizinkan rekeningnya dijebol. Dan saya juga pernah ngalamin itu. Saya juga pernah ngalamin teledor. Katanya nanti dikasih transfer 200.000 ke rekening mana gitu. Taunya malah saya ketipu. Hilang lah itu uang 200.
ribu. Apa? Saya telepon kan, oh ini bapak kena penipuan ini. Dan sebagainya gitu. Ya namanya juga saya waktu itu masih polos kan. Ini saya kena penipuan ini. Indosat gak? Waktu itu modusnya modus Indosat teman-teman. Saya dapat hadiah dari Indosat kayak gitu. Ya udah. Dan kenapa? Karena kita let that thing to happen. Kita mengizinkan itu terjadi. Masalahnya para fraudster, para scammer ya, itu mereka tuh canggih melakukan social engineeringnya. Bahwa cosplay seakan-akan kalau modus yang dialami oleh ayah saya tuh mengaku sebagai orang di Dukcapil. Katanya mau verifikasi data, diundang lepas segala macam gitu kan. Baru nyadar itu setelah kok ketika mau verifikasi data lama banget gitu. Karena kan terkecoh oleh gambar ininya yang ada presiden apa merah putih apa di belakang kayak gitu kan, previsi kan gitu. Ya karena ketidakwaspadaan itulah he lost huge amount of money. Itu jawabannya. Makanya kadang-kadang kita sering terkecoh dengan ya udahlah, udah terjadi mau bagaimana. Lah justru ada peran kita di situ. Belajar dari kasus yang dialami oleh kami sekeluarga aja deh ya. Kita yang kadang-kadang mengizinkan itu terjadi. Contoh gimana orang tuh tiba-tiba dia sehat, bugar apa segala ini kan. Tapi kena sakit keras misalkan. Ya karena dia mengizinkan dia sakit keras. Kok bisa Bapak ngomong seperti itu, Pak? Ya kan? Lah, sakit keras itu berasal dari satu, apa yang kita pikirkan, dua, apa yang kita rasakan, dan yang ketiga, apa yang kita makan. Kalau kita pola hidupnya udah sehat nih, suka gerak, rajin fisikal, ya, kayak ayah saya tuh aktif banget orangnya, berjalan, ini kolam ikan, siram tanaman, apa segala macam gitu. Tapi at the end of the day, belakangan ini ke rumah sakit, ke hospital, Mayapada, minum obat terus kan sakit. Padahal pola hidupnya saya akui sehat. Tapi ingat satu kali lagi ya, sehat itu bukan hanya dari pola hidup fisik, tapi dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan dan apa yang kita makan. Kita nih udah bugar, udah aktif nih, udah sehat nih, udah jalan. Kayak saya dah. Saya ini jalan ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Bahkan kemarin beberapa waktu lalu sempat ngiterin luarnya Kebun Raya Bogor, 4,5 kilometer saya jalan, muter aja. Gitu. Tapi tetap aja saya bisa sakit ya kan. Kenapa? Karena kata dokter, kata mayoritas dokter, 90% penyakit itu dari pemikiran. Dari pikiran. 90% itu dari pikiran. Dan juga dari perasaan. 10% dari apa yang kita makan. 10% itu pola hidup. Ya karena percuma aja kita fisik udah gerak sana sini, aktivitas fisik sana sini, segala macam gitu kan. Ya. Push up udah berapa kali, sit up berapa kali, lari berapa ini. Jalan berapa kilometer, semua banyak lah pokoknya. At the end of the day apa? At the end of the day, tau gak apa? Mau tahu? Mau tahu nggak? Saya beritahu. Mau tahu nggak? Sakit kan? Kenapa? Karena pikiran.
Karena pikirannya nggak sehat, karena perasaannya nggak sehat, nggak kongruen. Sehat pikir, sehat rasa, nggak kongruen. Sudah pikiran perasaan nggak sehat, makan pun juga banyak nggak sehat. Kita banyak makan junk food daripada real food. Saya nih, maaf ya, daripada saya makan mahal KFC ya, atau makan mahal McDonald, ini gak ada kaitannya dengan memboikot ya, gak ada kaitannya dengan itu. Jangan salah paham dulu. Ini gak ada kaitannya dengan memboikot ya, gak ada hubungannya. Saya nih ya, maaf, daripada makan KFC, makan McDonald's, makan apa, A&W gitu ya, saya lebih baik makan warteg. Jujur, saya lebih baik makan warteg. Kenapa? Karena warteg itu walaupun dia fast food, tapi dia real food. Apa real food? Dia makanan yang dimasak, masih fresh. Makanan yang dimasak by hand, dengan tangan. Coba kalau junk food, makanan itu cuma bertahan bentar, nggak habis itu buang ke tempat sampah. Nggak percaya, lihat deh. Nggak percaya, kamu coba bekerja di KFC, dan ketika sudah mau tutup masih ada sisa, kemana itu makanan? Ya pasti nggak bakal dibagi-bagi ke karyawan, nggak bakal dibagi-bagi ke orang yang ini. Enggak teman-teman, dibuang ke tempat sampah. Dibuang ke tempat sampah. Makanya itu yang namanya junk food. Ya enggak? Sudah junk food, mahal lagi kita beli ya, karena pajak. Aslinya mah kagak kena pajak. Aslinya mah murah banget, tapi karena pajak jadi mahal. Saya daripada itu, mendingan makan warteg, real food. Bener-bener fast food tapi real. Sehat kan? Oh iya. Oh iya dong. Oh iya dong. Warteg walaupun fast food ya, tapi real food, sehat. Nasi Padang, dia fast food juga, tapi dia real food. Ini ya kan? Daripada KFC atau McDonald's ya, atau A&W fast food tapi junk. Gak percaya, silahkan buktiin omongan saya. Kamu kerja di KFC, kamu kerja di A&W, kamu kerja di McDonald's ya. Setelah tutup, kalau misalkan di mall, setelah tutup kalau di mall ya, kan tutup juga store-nya, masih ada sisa, kemana? Kalau bukan ke tempat sampah. Ayo. Kalau di store atau outlet yang bukanya 24 jam kayak McDonald's itu banyak yang 24 jam buka. Tapi kalau KFC dan A&W jarang yang 24 jam. Ya. Coba setelah tutup store-nya atau kedainya, makanan sisa biasanya pada kemana? Kalau bukan ke tempat sampah, terus kemana? Ayo, pikir teman-teman. Pikir. Makanya itulah kenapa disebut junk food. Ya. Itulah makanya kenapa disebut junk food. Ya. Makanan di rumah bisa nggak jadi junk food? Bisa kalau udah kelamaan. Udah kelamaan, lama-lama kadaluarsa. Baksoy juga junk food. Ya, makanya kalau makan itu begitu dimasak langsung makan, habiskan. Besok masak lagi yang baru. Kalau mau sehat, kalau pola makannya sehat, gak cukup hanya dengan intermittent fasting atau kurangi makan lemak, gorengan, apa segala macam. Orang udah nggak makan gorengan tapi bisa sakit juga. Orang udah nggak makan beras, nggak makan nasi, bisa sakit juga. Orang udah intermittent fasting, makanan nggak ada yang digoreng, tapi kalau nggak direbus, dikukus atau steam ya, bisa sakit juga.
Orang udah nggak minum pakai gula lagi, mau tea atau kopi nggak pakai gula. Mau tea atau kopi, teh atau kopi nggak pakai gula, nggak pakai creamer atau pemanis apalah itu namanya, tetap aja bisa sakit. Karena nggak cuma sekedar dari apa yang kita makan. Karena nggak cuma sekedar dari apa yang kita minum. Ya. Karena nggak cuma sekedar kita udah bergerak, udah aktivitas fisik, udah olahraga. Semua bersumber dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Kenapa orang udah kayak gitu bisa sakit juga? Pikiran, perasaan nggak match, bentrok, ribut terus, kelahi terus, saling tikam, baku hantam, ya, saling bertelagah kalau orang Melayu, saling tegang-tegangan. Akibatnya jadi nggak sehat kan badan. Karena sesungguhnya pikiran dan perasaan itu adalah master control dari kehidupan. Oleh karena itu, kalau mau sehat, bukan hanya sekedar jaga pola makan, jaga pola hidup, tapi jaga pikiran, jaga perasaan. Jaga pikiran selalu positif, jaga perasaan selalu positif. Ada juga orang yang maaf kata nih ya, maaf kata kebalikannya dari yang tadi sebelumnya. Jadi kalau makan kayak saya, sembarangan, apa aja makan, kecuali seafood dan Om Firman, Allah, teman lama saya, orang tua saya juga, abang saya juga, om saya lah intinya gitu. Dulu suka main PS, suka ngobrol-ngobrol gitu. Anyway, kita selesaiin dulu ya teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa, itu rezeki loh, bisa ketemu sama temen lama tuh. Udah lama nggak ketemu dari zaman COVID ya, itu rezeki loh. Tapi ya udah, kita selesaiin dulu. Jadi teman-teman, ada nih orang makan kayak saya sembarangan, apa aja kecuali makanan yang haram ya, secara agama Islam dimakan. Kalau saya nggak makan seafood memang, tapi apa yang dimakan? Gorengan, berlemak, semua makan saya. Tapi saya jarang makan sayur, jarang. Ya, ada orang yang kayak saya makannya. Bahkan ada yang lebih parah lagi dari saya. Tiap hari makan junk food. Pesan KFC, pesan McDonald's, pesan A&W. Junk food tiap hari. Ibaratnya dia kalau nggak makan itu nggak mau makan. Oke, ini ada pemain nggak biasa nih. Tokyo Metro 60006116. Nomor 16. Ada yang kayak saya nih, pola makannya bahkan lebih parah lagi. Dia kalau nggak makan KFC nggak mau makan. Maunya tiap hari makan KFC, pagi, siang, petang, malam, pagi, siang, sore, malam, maunya KFC. Kalau nggak KFC, McDonald's. Kalau nggak McDonald's, A&W. Kalau nggak itu nggak mau makan. Masakan emaknya sendiri kagak mau. Masakan babanya sendiri kagak mau juga. Dia maunya KFC. Ada yang lebih parah dari itu, dari saya.
Tapi apa yang terjadi? Sehat. Sehat. Paling kalau sakit, yang modelan kayak saya gini, tiba-tiba mendadak sok angin, mendadak pilek, batuk kecil. Tiba-tiba bebat, tiba-tiba ini. Semua kayak gitu, teman-teman. Jadi it's not because apa yang kita makan. It's not because of what we eat sebenarnya. What we eat sebenarnya. And it's also not because we are active. Enggak, teman-teman. Orang pola makan dijaga sekalipun bisa sakit. Orang udah aktif olahraga bisa sakit. Enggak, ini saya serius. Saya nggak bohong. Iris kuping saya kalau saya ini bohong. Pola tidur udah cukup, bisa sakit juga. Pola istirahat udah cukup, bisa sakit juga. Kenapa? Karena pikiran dan perasaan yang gak beres. Ya, orang pola makannya lebih parah dari saya, ada sehat-sehat aja. Makannya junk food, kopinya kenceng, lebih kenceng dari saya kopinya. Bukan 3 kali sehari, lagi 4 kali sehari kopi. Sehat. Tidurnya paling sehari cuman 2-3 jam. Sama kayak Menteri Agama, Imam Besar Masjid Istiqlal, guru kita Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Tidur sehari cuma 2-3 jam, sehat. Coba itu bayangin. Coba bayangin teman-teman. Ya. Jadi itu semua dari pikiran, perasaan. Kalau pikiran sehat, perasaan sehat, insya Allah kita sehat. Ingat, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh sehat terdapat jiwa yang sehat. Itulah makanya kenapa metacognition itu penting. Ya, jadi kita nggak mudah berburuk sangka sama orang. Nih contoh, kenapa saya umur segini masih belum kerja? Ya karena benar yang dibilang mama saya. Yang harusnya saya kuliah benar-benar di UIN Jakarta tahun 2012, lulus paling nggak 2016 atau 17 lah. Udah kerja saya gitu misalkan. Saya buang, saya sia-siain. Ya, saya ambil UT, ambilnya yang non sipas, bukan yang sipas. Yang makanya lama lulusnya. Ya enggak? Iya. Makanya itu. Ya. Kayak itu kesalahan memang ada di saya. Bukan ada di mama saya. Bukan ada di orang lain. Kesalahan ada di saya. Nah sama, kita kenapa nggak disukain orang? Lihat ke diri kita. Ada nggak mungkin hujah kita, tindakan kita, perilaku kita, sikap kita, atau apa yang membuat kita tuh nggak disukain sama orang? Jadi lihat ke dalam. Nggak bisa semua orang buat suka sama kita semua. Impossible. Nggak bisa. Nggak bisa teman-teman. Itu hal mustahil. Membuat semua orang suka sama kita. Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa. Makanya teman-teman, kalau mau kaya, kalau kita mau kaya nih, ingat, lihat ke dalam. Apa yang membuat kita terhalang jalan menuju kaya, itu ada di dalam diri kita. Kita yang nggak ngizinin diri kita nih buat kaya sebenarnya. Karena percuma kita ngomong, weh, mah gedongan nih. Kayak orang Betawi itu gedongan gitu.
Nih rumah gedongan nih. Nih rumah gedongan aman, rumah orang kaya nih. Ya Allah, gue pengen dah punya rumah gede gedongan kayak gini. Gue pengen ya Allah jadi anak gedongan gitu. Kita berdoa pada Allah. Ya, Allah bisa aja ngasih, mengabulkan doa kita jadi anak gedongan. Tapi dengan satu syarat, kita yang ngizinin. Kita yang ngizinin gak jadi anak gedongan. Kalau kita gak ngasih izin diri kita jadi anak gedongan, mau kita doa sampai jungkir balik air mata habis sekalipun gak bakalan jadi. Nggak bakalan. Kita doa sama Allah, ya Allah kasih kaya, Allahu ya Goni ya Hamid ya Mugni ya Mugni ya Mu'id ya Rahim ya Wadud dan seterusnya. Kenapa Allah nggak ngasih? Lah kitanya aja kagak ngizinin, gimana Allah mau ngasih? Pak, kok bisa sih Pak Bapak ngomong seperti itu? Lah iyalah, semua tuh dari diri kita teman-teman. Kalau kitanya punya perasaan yang negatif sama kekayaan, kita punya pikiran yang negatif sama kekayaan, kita musuhan sama uang, kita musuhan sama kekayaan, kita musuhan sama orang kaya, kita musuhan sama orang yang punya Lexus yang barusan lewat, kita benci sama orang yang tadi mobilnya Lexus barusan lewat tadi, baru lagi. Hujat macam-macam, benci macam-macam, maki macam-macam, cerca macam-macam, soalnya macam-macam hujah buruk, ya, perasaannya buruk macam-macam, pikir buruk macam-macam, paling itu didapat ini korupsi palingan dan seterusnya. Jari kita di medsos juga mengaruh. Ini paling ini apa? Ini orang dapat. Gua nggak percaya kalau kayak dari kerja keras ini paling kaya dari kayak dari korupsi palingan mah, atau dari maling ini mah. Tong, seumur hidup kalau situ ngomong begitu, lu nggak bakalan ngizinin dirimu kaya. Tuh aja. Kenapa? Yang ada di dalam dirimu itu adalah kebencian, kemarahan, permusuhan, angkara murka, ya, sinis, skeptis ya, boleh lah ya kita ngomong skeptis ya. Tapi apa ya, sinis sama orang kaya, sama kekayaan. Ya kalau kayak gitu seumur hidup lu broke terus. Atau ngebayanginnya, kamu nih hidup mewah banget sih, pakai nada marah, mewah banget hidupmu gitu. Udah kayak orang kaya aja gitu. Ya kalau udah kayak orang kaya, amin gitu. Kalau udah kayak gitu namanya kita bermusuhan sama orang kaya, tong. Makanya bener kata mama saya, mulut itu dijaga, attitude dijaga. Ya mama saya bilang bener. Kalau mau kaya, attitude kita sama kekayaan, attitude kita sama uang, attitude kita sama orang kaya kudu dijaga. Mulutnya kita juga jaga. Ya, attitude kita, omongan kita sama orang yang kepengen kaya, orang yang pengen maju, orang yang pengen berkembang, orang yang pengen keluar dari zona nyaman, itu dijaga. Ya, kalau nggak dijaga, nggak bakalan kaya, nggak bakalan. Nggak bakal kaya, broke terus umur hidup, ya. Makanya teman-teman, kalau mau kaya sering-seringlah melakukan metacognition, muhasabah diri, tafakur diri, ya, tadabur diri, tafakum diri, gitu loh. Ini di dalam diri kita ada roadblock gak buat kekayaan itu masuk ke dalam diri kita? Kalau ada roadblocknya, buang, lepas, itu. Karena diri kita lah yang mengizinkan kita mau kaya atau broke seumur hidup.
Diri kita lah yang mengizinkan kita sehat atau kita sakit. Diri kita lah yang mengizinkan apa kita mau bahagia atau kita mau sedih. Semua ada pada diri kita, teman-teman. Gak ada yang lain. Ya, di samping izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Selamat sore dan sampai ketemu lagi lain kesempatan. Bye-bye.